Selamat sore rekan-rekan. Hari ini kita membicarakan hubungan antara diabetes dengan stroke. Nah, kasus stroke ini sering sekali dialami oleh penderita diabetes. Contohnya ini, seorang laki-laki umur 45 tahun, dia menderita diabetes kurang lebih 10 tahun dengan pemeriksaan HbA1c-nya mencapai 12. Di sini kelainannya didapat lesi hipodens pada sentrum semi ovale kanan. Nah, keluhan pasien ini dia berupa rasa lemes pada tangan sebelah kiri. Jadi tangan kiri terasa lemes tapi masih mampu menggerakkan, rasa kesemutan yang baru dirasakan kurang lebih 10 hari. Dia penderita diabetes, tahu dia menderita diabetes tapi dia tidak pernah melakukan pengobatan sama sekali. Dia melakukan hanya dengan diet, dengan asumsi, dengan tidak memakan konsumsi gula, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang manis, diharapkan gula darahnya turun. Ternyata kadar HbA1c-nya 12 dan dia sudah mengalami infark pada cerebral sebelah kanannya. Dan kasus kedua yaitu seorang wanita umur 56 tahun mengalami diabetes dan hipertensi. Ini kasusnya juga sama. Didapat HbA1c kurang lebih 16. Pasiennya juga mengetahui bahwa dia menderita hipertensi dan diabetes. Keluhannya dia masuk dengan sakit kepala luar biasa dengan mual muntah. Ketika kita lakukan pemeriksaan CT scan kepala, didapatkan lesi hiperdens pada parietal kiri dengan perivokal edema. Nah, ini terjadi pendarahan karena pecahnya pembuluh darah otak pada cerebralnya. Jadi kadang-kadang memang kasus tertentu diabetes itu disertai dengan pecahnya pembuluh darah. Kasus yang ketiga adalah seorang wanita 54 tahun menderita diabetes, kolesterolnya tinggi dengan trigliserida yang mencapai 400, menderita juga darah tinggi. Ini kita tidak sempat periksa HbA1c, cuma didapatkan gula darah puasa sekitar 256. Pasien ini juga mengalami stroke iskemik, yaitu kelemahan, rasa kesemutan pada anggota kerak di sebelah kirinya. Pasiennya merasa keluhan ini diderita kurang lebih 1 bulan terakhir. Jadi memang pasien diabetes itu termasuk pasien yang sangat rawan bisa mengalami diabetes yang selama ini selalu diasumsikan dengan stroke itu selalu terjadi pada pasien-pasien dengan tekanan darah yang tinggi. Padahal hampir semua pasien yang saya sebut itu yang tidak selamanya tekanan darahnya tinggi. Ada juga yang tekanan darahnya normal-normal saja. Nah, ini kasus yang terakhir ini laki-laki umur 34 tahun. Juga nggak didapat nilai HbA1c-nya, cuma gula darahnya didapat sekitar 457, mengalami stroke iskemik. Di sini dia tidak mengalami kelemahan apapun ya. Di sini cuma didapatkan gambaran lesi hipodens pada cerebralnya. Nah, bagaimana seseorang yang bisa terkena stroke pada diabetes? Kita ibaratkan seseorang, ini otak di dalam kepala itu kan dialiri oleh darah. Dialiri darah yang warna merah itu adalah pembuluh darah arteri. Kemudian yang kuning itu gambar otaknya, kemudian nanti ada pembuluh darah yang arteri berwarna merah dan biru itu adalah pembuluh darah vena. Ya. Jadi otak ini sehari-hari itu dia atau setiap saat itu dia membutuhkan yang namanya oksigen dan kalori yang
bersumber dari gula darah yang diantarkan oleh darah. Jadi kebutuhan dasarnya otak ini cuma dua, yaitu oksigen dengan gula darah. Ini kita ambilkan sampel misalnya pembuluh darah yang sehat ya. Pembuluh darah yang sehat itu didapatkan pembuluh darah yang baik, yang elastis, di mana darahnya mengalir dengan baik, mengantarkan ke pembuluh darah yang terkecil di kapiler. Di situ dia mengantarkan oksigen, mengantarkan glukosa sampai ke tingkat selulernya. Tapi bagi yang mengalami diabetes cukup lama, ya, yang cukup lama, itu bisa saja terjadi hal yang sebaliknya. Pembuluh darahnya mengalami pengerasan, ya. Pembuluh darahnya mengalami pengerasan yang kita sebut dengan arteriosklerosis. Dan pada pasien diabetes juga terjadi penumpukan kolesterol sehingga aliran daripada darah terutama ke otak itu mengalami hambatan. Mengalami hambatan akibatnya apa? Pengantaran oksigen, pengantaran glukosa itu tidak didapat pada sel-sel otak. Maka bisa terjadi gangguan berupa kematian daripada sel-sel otak atau daerah yang dialiri tadi yang mengalami penyempitan itu mengalami infark atau kematian sel pada daerah tertentu ya. Jadi di otak tuh bagian mana yang terjadi penyempitan yang mengalami iskemik, itulah yang akan terjadi yang namanya gangguan infark. Jadi keluhannya makanya beda-beda, ada yang keluhan kaki, ada keluhan bicara, ada yang mati rasa. Begitulah, ini di daerah yang kita kasih warna hijau ini adalah daerah-daerah yang mengalami kematian karena terhambat oleh aliran darahnya, baik tertumpuk karena kolesterolnya maupun karena pembuluh darahnya mengalami aterosklerosis. Untuk kasus yang lain, karena pembuluh darahnya mengalami aterosklerosis, apalagi terjadi sumbatan total, maka bisa terjadi dua hal, yaitu terjadinya pecahnya pembuluh darah. Ya, pembuluh darahnya pecah sehingga yang kita kenal dengan nama hemoragik. Jadi pasiennya mengalami stroke hemoragik. Kemudian bagian-bagian tertentu juga bisa mengalami kematian atau iskemik. Jadi kadang-kadang kasusnya itu bisa terjadi dua hal. Bisa terjadi hemoragik bersamaan dengan terjadinya iskemik atau kematian sel di tempat lain. Jadi teman-teman untuk menghindari kasus-kasus seperti ini, itu pertama memang pengendalian gula darahnya itu harus total ya. Total itu maksudnya gula darahnya dikendalikan, kolesterolnya dikendalikan, tekanan darahnya dikendalikan untuk apa? Untuk mencegah yang namanya stroke dengan hemoragik, stroke iskemik. Karena penyebab stroke itu dia tidak berdiri sendiri. Gula darah yang tidak terkontrol, tekanan darah yang tidak terkontrol, kemudian kolesterol yang tidak terkontrol pun bisa menjadi penyebab